kaitannya dengan kebijakan partai politik. Ya. Kebijakan partai politik dan undang-undang yang sekarang sedang berlaku. Terlalu jauh, Fajrul. Betul, karena jauh. Anda akan dipilih untuk menjadi anggota DPR. Kalau undang-undang yang sekarang tetap berlaku, maka orang seperti Ratu Atut dan siapapun yang seperti dia akan tetap menjabat di dalam penjara. Anda bayangkan, makanya saya bilang, kalau Fajrul, Republik ini dipimpin di dalam penjara. saya bilang, materi yang Anda ajukan kepada saya itu, apakah sebagai penyaji, sebagai partner dalam perdebatan kita, atau sebagai provokator? Karena materi ini substansinya tidak ada urusannya dengan saya sebagai calon anggota parlemen. Begini. Sangat berkaitan. Anda sebentar. Itu pertama. Jelas. Yang kedua, saya ingin mengatakan. Saya potongnya daripada Anda nanti jatuh. Mundur dulu deh, mundur. Bapak-bapak sekalian yang berdua di atas ini, saya meminta kepada Anda untuk, saya bertanya dulu kepada Anda, bagaimana Anda yakin dengan komitmen 5 orang yang ada di belakang saya, di depan Anda, untuk memberantas korupsi ketika mereka menjabat? Begini. Enggak. Dulu, ini Fajrul sama Bur ini sebagai apa dulu? Ini dua makhluk ini sebagai apa? Sebagai teman Anda. Duduk dulu. Mundur dulu. Anda bayangkan. Karena pertanyaannya sinis banget loh. Ini tidak, ilmuwan. Tidak sinis. Saya ingin menyatakan sikap Anda. Kalau 33 atau 34 gubernur semuanya masuk penjara seperti Atut dan memimpin dari dalam penjara, mau jadi apa Republik ini? Oke. Ya, silakan. Oke. Sementara undang-undang mengizinkan dan Anda nanti di parlemen mengatakan undang-undang sudah ada. Ya biarin saja mereka memimpin dalam penjara. Gila, Republik ini dibawa kemana? Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Bung Fajrul. Jadi begini, partai politik itu di dalam literatur ilmu politik disebut dengan necessary evil. Jadi setan tapi dibutuhkan. Nah, mengapa setan? Karena praktis. Karena praktis semua hal yang terkait dengan keputusan politik, ekonomi, budaya. Itu dari buku mana dulu? Ya, itu diputuskan di atas meja-meja politik. Kasih kesempatannya dulu. Ada. Sebentar, kasih kesempatannya dulu. Itu cuma biarkan saya bicara dulu dong ya. Oke. Necessary evil. Ya. Ini orang-orang begini harus masuk di parlemen supaya bagus parlemen. Begini, Bung. Jadi sekarang menghirup udara pun harus melalui partai politik. Oke. Tetapi begini dong, sedikit saja. Sebentar. Kita tanggapi dulu necessary evil itu. Partai sebagai itu terminologi ilmiah tuh kalau di buku. Saya kira ini kan cuma satu buku yang ngomong kayak begitu. Harus lebih banyak baca buku gitu loh. Jadi supaya kita tahu makna politik itu apa, partai politik tujuannya jelas baik. Dari dulu bisa kok mau baik bisa. Udah satu aja gitu. Saya pertanyaan tadi. Anda setuju nggak? Ntar dulu nggak, Vito, bisa nggak kita mengembalikan pada posisi soal yang wakil para caleg-caleg untuk kembali ke DPR ini? Saya ingin mendudukkan persoalannya. Tadi Bur sempat menyebutkan tentang undang-undang pemilu legislatif. Kebetulan saya membuatnya dan memang beberapa kali kami undang dia. Ada satu masalah di situ yang kemudian menjadi persoalan kita hari ini, yaitu tentang suara terbanyak. Ini persoalannya kan di situ. Maka ini tadi sekaligus menjawab lagi pertanyaannya Arswendo tadi. Ternyata seorang Akbar Faisal dan sebuah fraksi kecil dulu partai saya tidak bisa mengeblok itu. Maka kemudian lolos yang namanya suara terbanyak ini. Inilah hasilnya. Maka kemudian tolong dong, kita ini kan waktunya terbatas. Kita jangan memindahkan ruang-ruang kuliah di sini. Makanya ingin saya mengatakan begini, Vito. Sederhana masalahnya kalau kita mau memperbaiki bangsa ini, tidak cukup. Tidak perlu waktu banyak. 2 menit saja. Wahai rakyat Indonesia, ambil surat suara pada tanggal 9 April, masuk ke bilik suara, jangan pilih partai yang telah menyengsarakan Anda selama ini. Oke. Ini waktu kita habis. Saya sebenarnya mengingatkan betul-betul. Waktu kita habis. Kita berikan kesempatan kepada bapak-bapak sekalian. Pertanyaan saya cuma satu. Apa komitmen Anda ketika Anda duduk terhadap korupsi? Anda? Ya gimana ya, kalau dibilang kan sebenarnya pertanyaan Fajrul itu intinya sama, korupsi. Republik ini akan jauh lebih baik kalau korupsi kita minimalisir sampai seminimal-minimalnya. Dan tidak perlu ada perdebatan. Karena itu memang keharusan yang harus kita lakukan. Nggak perlu kita berdebat, berlindung partai tidak bersikap, ini begini peraturan tidak ada. Yang ditanya Bung Fajrul adalah komitmen perorangan yang hadir di sini. Dan komitmen itu harus kita sampaikan. Saya tidak setuju korupsi, saya tidak akan lakukan korupsi. Selesai. Bung Fadli. Masalah korupsi harus dimulai dari pencegahan dan juga kalau terjadi jelas harus ada penindakan.
dan harus ada efek jerak dan harus dimiskinkan. Saya mengusulkan kalau mereka yang terlibat koruptor jangan dipenjara, dipekerjakan saja di pulau-pulau terluar, ya. Di pulau-pulau terluar mereka dipekerjakan, nampol batu dan sebagainya, sehingga ada, ini kalau sekarang kita ngasih makan Kayak gulak dong jadi. ya kalau gula kan pekerja paksa, ini pekerja sukarela di pulau-pulau yang tidak dihuni. Silakan Fahri. Jadi banyak orang salah paham, dia menganggap bahwa salah satu pekerjaan utama dari pemerintah adalah memberantas korupsi. Itu salah, cara berpikirnya yang keliru, otaknya harus diperbaiki. Negara tidak memberantas korupsi, justru korupsi itu adalah penyakit dalam negara. Negara itu menegakkan hukum. Karena kalau hukum tegak, tidak saja korupsi, semua jenis kejahatan hilang. Masalahnya, dia mengejar korupsi-korupsi, tapi hukum dirusak. Hukum dikacaukan, sistem ditabrak. Yang gak bakalan selesai. Makanya mesti diputar otak orang-orang ini. Kau tegakkan hukum secara baik. Tegakkan hukum acara yang benar. Maka hukum itu akan tegak di mana-mana. Begitu caranya, termasuk korupsi hilang begitu. Alvito, karena Anda tanya komitmen pribadi, maka saya harus mengatakan bahwa tidak akan mungkin bisa memperbaiki orang lain kalau saudara sendiri tidak baik. Betul. Parlemen yang baik itu adalah parlemen yang mengakui terhadap independensinya dan bisa melakukan kontrol kepada kebijakan pemerintah. Karena tugas, fungsi, dan wewenangnya adalah mengontrol kebijakan pemerintah. Tidak mungkin DPR itu bisa mengontrol pemerintah kalau dia bersekongkol. Bersekongkol dalam merampok dan mencuri. Dan karena itu saya katakan kepada Anda, tunggu 5 tahun akan datang apa yang saya lakukan untuk Republik ini di parlemen. Dalam hal pencegahan, sebenarnya undang-undang yang ada telah menutup semua peluang atau ruang untuk melakukan korupsi itu. Sayangnya, seperti yang dikatakan saudara Fahri tadi dan Ali Mohtar Ngabalin, selalu ada orang yang jauh lebih cerdas dibanding undang-undang itu dan punya nyali yang lebih banyak untuk itu. Maka kemudian, yang pertama yang saya ingin katakan, Vito, saya kembalikan pada diriku, saya jaga diriku, karena yang paling merusak pejabat itu sebenarnya adalah gaya hidup. Saya beritahu sama istriku, kau jangan mencoba untuk membayangkan harga-harga yang mahal. Dan yang paling penting adalah, setidaknya pada diri saya dengan sedikit rasa malu, sampai hari ini saya bisa menjaga diriku. Baik. Alvito, boleh sedikit? 1 menit. Waktunya habis, Bapak-Bapak. Terima kasih atas kesempatan dan kedatangannya. Mestinya datang lebih pagi ya, supaya lebih seru. Inilah akhir dari jumpa kita di Duel Kandidat. Kita akan jumpa lagi minggu depan dengan kandidat-kandidat yang lain. Kami hanya mengabarkan, Andalah yang memutuskan. Sampai jumpa.